Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencerahan Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Ini kerja minggu ini, kerja minggu ini. Gajinya sebulan 10 juta, gaji sebulan 10 juta, gaji sebulan 50 juta. Tiap hari disuwuk, dicamahin, disuwuk, dicamahin setiap hari. Mau nggak? Mau, harus mau itu. Ya. Ada lagi? Dan satu lagi, ya saya juga kan untuk sekarang lagi nganggur nih Pak Haji. Ya, pertanyaannya. Ya intinya ya udah capek ya bekerja dari kecil intinya kerja terus tapi hasilnya nihil intinya gitu. Gampang. Ya biar kerja minggu ini, kerja minggu ini, kerja minggu ini. Nanti kerja. pengen kayak tajir melintir intinya Ya, kayak Pak Haji Marko. Disuwuk, muka bapak disuwuk. Bisa? Tiap hari. Mau tidur sama bangun tidur. Bisa, pasti bisa. Ada lagi? Ya ketiga, ya kemarin ya testimoni juga istilahnya. Ya kemarin kan ibaratnya saya baru kesini pertama kali ya mengerjakan ngelihat YouTube Pak Haji RDAY itu. Ya tadinya ya memang dikasih tahu sama kakak saya udah berapa kali kesini lah, 3 kali apa 4 kali. Ya itu tadinya ya emang kurang yakin sih ya karena sering lihat terus YouTube Pak Haji, alhamdulillah ya semakin yakin. Pengen kesini tadinya nggak punya uang, ibarat tadinya nggak punya ongkos. Gimana caranya? Ya boleh pinjem dari dari tetangga istilahnya. Sini juga alhamdulillah bisa sampai ke sini, alhamdulillah. Terima kasih banyak Allah. Terus sekarang pertanyaannya apa lagi? Ada pertanyaan nggak? Nanti nanya lagi ya, kasih sebelahnya yuk. Kayaknya udah gitu cukup. Terima kasih Pak Haji. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya namanya Ramli Pak dari Indramayu. Ya. Saya tahun 2002 tuh Pak, saya kan ibaratnya nggak punya modal Pak, saya pengen usaha batu bata Pak. Ya. Saya minjem ke BRI Pak. Ya. Minjem uang 100. Ya. Saya bikin kontrak tuh Pak. Ya. Maksudnya tanah darat ya. buat bikin batu bata. Ya. Saya dapat 1 tahun tuh Pak, ya alhamdulillah dapat omset 500. Ya. Pas ada bata herbal yang dilim tuh Pak, sekarang bata saya nggak laku. Ya. Jadi yang duit 100 juta itu kan duit rentenir Pak. Ya. Sampai akhirnya sampai 600 juta Pak. Ya. Tuh, yang 300 juta mah udah saya bayar Pak. Ya. Bapak saya kan punya sawah, Ya. saya kan banyak yang nagih tuh bang. Ya. Akhirnya saya jual 1 hektar tuh 300 juta Pak. Jadi saya utang saya masih 300 juta lagi Pak. Yang boleh. Cuman saya kan udah punya apa-apa Pak, nggak punya apa-apa udah dijualin semua kebun, tanah. Malahan sekarang masih punya sama orang-orang nih Pak, sekitar 300 lagi. Malahan jatuh temponya udah habis semua Pak, dari bulan 7, makanya saya dikejar-kejar utang. Saya pengen utang saya lunas Pak. Terus rumah saya udah disita Pak. Ya nggak disita, maksudnya sertifikat saya udah diambil sama orang buat jaminan gitu. Sekarang utang Bapak nggak akan bisa lunas. Sampai mati nggak bakal bisa lunas. Kalau Bapak masih berpikirnya begitu. Oh iya Pak. Bapak masih berpikirnya apa? Saya bingung Pak, bingung. Ya ngeluh lah, banyak ngeluhnya. Ya nggak boleh. Lihat dulu tuh sifat 18. Nggak boleh ada. Kayak tadi ibu tadi. Utangnya 23 miliar. Iya. Yang privat 10 juta. Nggak bakal lo utangnya lunas. Orang 18. Nggak boleh. Itu kan sifat setan. Kenapa lo masih lo pelihara? Ngeluh.
Iya, iya. Jengkel sama keadaan dengan adanya Hebel, jadi batako gue nggak laku. Iya, Pak, iya benar. Tapi kan orang banyak bersyukur dengan adanya Hebel. Iya. Lu sebel sama Hebel, nggak boleh. Iya. Bisa aja utangnya lunas tanpa dari batako, dari yang lain. Iya. Yang penting lo berbuat. Gini Pak, saya pengen hajatnya cepet terkabul lah. Terus gini Pak, ini kan sementara saya kan baru kesini ya Pak ya. Supaya orang-orang nggak pada nagih Pak, saya pengennya kayak gitu. Lo gosok muka lo pakai celana dalam, nanti orang nggak bakal nagih. Terus Nggak boleh punya sifat 18. Lo masih iya. ada 18. Iya, iya. Terus orang-orang ngebang itu Pak, kan tiap hari Pak ke rumah tuh. Bos, semua orang kalau punya uang, namanya dia nggak tahu ilmunya RDAY, ya pasti ditagih. Iya, iya. Tapi kalau tahu ilmu RDAY nggak bakal nagih. Dia orang kan nggak tahu ilmu RDAY, yang tahu hanya lo. Iya. Nah lo bisa gak praktekin ilmu RDAY? Caranya apa? Iya. Pasti lunas. Iya. Pasti lunas. Motivasi. Pasti lunas. Iya. Pasti lunas. Nanti lunas. Pasti bisa. Iya. Itu pasti Terus, bisa. Kalau masalah sholat Pak, saya ini Pak lah. Apa? Saya kalau masalah sholat tahajud apa saya insya Allah Kan bisa dari lah. tadi gue gak nyuruh sholat. Emang gue suruh sholat? Emang gue ngomong sholat gak tadi? Enggak, cuman itu sifat 18 nggak boleh dilanggar. Iya. Enggak ada. Kalau sholat tadi yang agamanya Buddha, mau sholat dari mana orang yang agamanya Buddha? Iya. Nggak usah, itu aja. Sifat yang itu Sholat ya Pak. mah agamanya masing-masing. Yang Agama lo sifat Islam, 18 agamanya itu ya Pak ya. Buddha. Ah? Yang sifat 18 itu. Iya 18. Itu menyeluruh. Ya pokoknya intinya saya biar cepet kebayar utangnya Pak lah. Ya nggak boleh dong sifat 18. Lo banyak nuntut ke Allah, Tuhan balik lagi nuntut. Mana sifat 18 lo ada gak? Nggak boleh ada. Iya. Jengkel sama istri nggak boleh. Istri nggak boleh dijengkelin. Gue nggak setuju. Sebelahnya. Ya udah baik itu aja. Ya pertanyaan udah. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Yo, nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ibu Karsina, istri dari Bapak Heri dari Brebes, Jawa Tengah. Ya, keluhan saya sama suami saya. Anak berapa? Anak 3, 3. Lahir normal apa sesar? normal semuanya, alhamdulillah. Tiga-tiganya? Iya. Wow. Terus? Pengen ini Pak, punya utang, masih punya cicilan bank. Ya. Pengennya sih pulang dari sini lunas gitu Pak. Bisa Bu, saya udah pelajarin tamu-tamu RDAI kenapa dia punya utang. Karena dia punya sifat 18. Coba sifat 18 jangan ada. Pasti utangnya lunas. Nggak mungkin nggak. Kalau bisa besok pagi lunas, ngapain lama-lama. Tapi dari sekarang udah jangan dilanggar sifat 18-nya. Jangan sifat 18 sebulan, ya berarti utangnya lunasnya sebulan dong. Bisa gak tuh ngilangin 18 dalam waktu sehari? Nggak bisa, ya utang Pasti juga nggak bisa dong. Hah? Pasti bisa. Ya udah, itu aja sifat Terus 18 ini mau ini Pak Apa? Haji. Kita kan udah udah ngejalanin. Tadinya kan lihat dari YouTube RDAI dari suami. Coba ini mah lihat ini ngejalanin ini. Kita kan ngejalanin, tapi belum rutin Pak Haji. Nggak apa-apa. Masih belang bentong. Nggak apa-apa, kan Tapi muka lo belang-belang, udah nggak apa-apa. Alhamdulillah pengen ketemu Pak Haji. Ini ketemu. Jangan lihat di YouTube doang gitu. Kita pengennya langsung ketemu. Ini ketemu. Alhamdulillah ini Alhamdulillah. tercapai. Ya, ini Ya, ketemu. alhamdulillah. Sekarang sifat 18 bisa nggak dihilangin? Tuh, yang ada di kertas, yang dipegang Bapak. Sifat 18 yang dipegang Ibu kertas. Yang mana yang susah tuh? Itu kertas. Hah? Kapan mau ngilanginnya sifat 18? Sekarang. Ya udah, lunas sekarang. Sifat 18. Ada gak sifat 18? Ibu ada gak tuh tadi sifat 18? Bisa gak ngilanginnya kapan? Bisa. Sekarang. Pokoknya kalau lo melanggar satu sifat denda 10 juta. Udah gitu aja biar cepet. Kalau lo mau utang lunas sekarang. Denda 10 juta. 18 sifat kalau denda.
Kalau nggak digituin lu nggak jera-jera, diulangi lagi. Apa salah satunya? Ngeluh, mikir, komen. Pokoknya kalau langgar, kalau lo mau utang lunas, denda 10 juta, satu sifat. Itu ada 18 sifat. Kalau lo mau cair 10 miliar hari ini. Udah itu aja. Bisa? Bisa. Yuk, ibu sebelah. Mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Winarni dari Garut, Pak. ya. Agustus kemarin saya ke sini, alhamdulillah dan terima kasih. Tadinya saya yang nggak punya penghasilan dari jamur, ada rumah garasi saya dan rumah saya yang tengah itu di sama MBG, bukan kontrak sewa sih. Cuman ini ada masalah dengan bank. Banknya ternyata tahu kalau pas ke rumah kemarin ada MBG, mereka minta setorannya lebih dari yang diinikan sama MBG sewanya gitu. Disewa 10 juta per bulan. Padahal info yang saya terima tuh dari luar tuh biasanya MBG per porsi gitu. Punya saya terlalu murah kata MBG yang lain terlalu murah dan saya juga karena punya rasa takut ya kemarin karena memberikan ke situ tuh takut tiba-tiba bank gimana gitu jadi nggak memberikan saklek, ternyata dalam perjanjian tuh mintanya 5 tahun Pak. Mereka bilang MBG-nya oh iya 1 tahun atau 2 tahun aja tuh gimana, ternyata di perjanjiannya 5 tahun dan perjanjian yang lain yang harus saya tanda tanganin aja. Ternyata pihak bank nggak menerima itu, pihak bank minta paling minimal dia harus menerima setoran 20-30 juta per bulan gitu. Itu Rumah ibu dijaminin ke bank, utangnya berapa? utangnya masih 700 pokoknya 739 lah Pak. Buat Belum apa bank yang uangnya lain. 700 juta waktu itu? Waktu itu untuk usaha sebetulnya. Usaha apa? Untuk usaha tapi kan ke anak ininya. Saya di PT itu sebagai komisaris, anak tuh direkturnya. Jadi dalam abang dikasihkan ke anak ternyata saya juga nggak tahu dipinjam sama sebagian untuk usaha yang lain, untuk buka kafe sama orang bank. Terus ada dipinjam lagi sama orang perantara gitu Pak. Kata anak saya dipinjam 400 juta, ternyata ngembalikannya 200 juta. Terus dari situ berantakan tadinya untuk bis kan. Untuk renovasi bis. Terus malah bisnya tuh nggak terbengkalai. Nggak semua tercover. Akhirnya saya menjual yang dalam waktu 3 bulan uang 1 M tuh sudah nggak ada aja. Udah habis dibelikan kalasori, belikan ini itu terus bis belum tuntas, bank harus dicicil. Saya yang jual aset-aset yang lain untuk meneruskan renovasi bis dan sebagian ada pinjam dari luar juga untuk untuk meneruskan hidup dan anak juga semua masih nganggur dan bahkan sampai sekarang juga masih keluarga tuh masih mintanya ke saya menopang sampai ya saya jual-jual yang dari keluarga saya. Sekarang pertanyaannya apa nih ibu? Pertanyaannya, Paksain ke RDAY. Ya saya pertanyaannya pengen ini aja banknya memang belum masukkan ke lelang Pak ya, nggak dilelang tapi mintanya saya minta pihak MBG-nya itu lebih tinggi lagi ngasih ininya, ngasih uang sewanya sesuai dengan yang lain itu, dan saya bisa lunas saja hutangnya itu. Bu, kalau MBG mah semua juga mafianya banyak Bu. Tinggal ibu aja lobby ke sananya gimana caranya. Semuanya bisa selesai kalau ibu cuman jalani ilmu RD yang 10. Bangun jam 00 wajib, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat barokah nggak bolong, sholat badiah qobliyah nggak bolong, sholat taubat nggak bolong, sifat 18 nggak boleh ada. Ibu kerjain aja 10. Nggak sampai 9 hari juga selesai Bu. Cair 10 miliar deh itu aja. Ada lagi? Yang 10? Iya. Hafal gak?
Iya. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong, sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong, sholat tobat nggak boleh bolong, sifat 18 nggak boleh dilanggar. 9 hari cair 10 miliar, 9 hari paling lama. Tapi kalau nggak bisa mundur lagi. Kalau nggak bisa mundur lagi, nggak bisa mundur lagi. Pokoknya harus ini dikerjain. Ada lagi? Udah. Saya nggak bisa 12 juz Pak Haji, bertahap. Saya nggak bisa bangun jam 00, bertahap, tapi mundur. Kalau ibu bisa langsung kerak, paling lama 9 hari. Iya, Paling lama. gitu. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 25. Saya 24. kan misalnya di selang dalam waktu seminggu berhenti, ada sakit, ada apa, ini lagi nggak Ulangin lagi. Ulangin lagi. Ulangin lagi dong. 9 hari. Nggak ada sakit ulangin lagi dari 0. Orang cuma 9 hari kok. Oh 9 hari. 9 Kelamaan, 9 hari. Iya. Ada lagi? Iya, udah. Oh, Yuk. kalau untuk MBG-nya jadi nggak usah. Kalau cair 10 miliar ngapain Nggak ngambilin izin MBG? Apaan tuh MBG? Nah ini gini Pak, banknya tuh minta MBG-nya datang ke bank. Kan kalau cair 10 miliar ibu tinggal lunasin aja BRI 1 miliar. Jadi biarin aja itu Biarin aja. orang banknya. Biarin aja, kan 9 hari paling lama. Iya. 9 hari paling lama. Saya udah tes nih barusan tamu saya. Iya. Oh, 9 hari insya Allah. Bisa? Bisa. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menonton video pencerahan Pak Haji Dwisanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.